Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Bu Emi bisa berjumpa lagi dengan kalian. Di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai organ pernafasan hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan ini berbeda dengan manusia. Berikut sistem pernafasan beberapa jenis hewan. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah gambar cacing tanah atau vermes. Nah, cacing tanah ini bernafas menggunakan kulit. Makanya anak-anak bisa memperhatikan kulit cacing itu selalu basah dan berlendir. Ini fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Maka kalau anak-anak di rumah pada waktu menanam tanaman atau bercocok tanam, kalian akan melihat cacing. Dan kalau kalian pegang, cacing itu adalah permukaannya adalah basah dan berlendir. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan lendir. Nah, ini diperhatikan. Ini adalah kepala, faring, terus yang ini urat saraf yang menghantarkan sinyal syaraf, terus masuk ke tubuh yang terdiri dari ruas-ruas cincin, dan yang ini kuning-kuning ini adalah ototnya cacing. Jadi cacing ini bernafas menggunakan berikutnya adalah serangga atau insekta. Contoh serangga adalah banyak sekali ya. Ada semut, ada kupu-kupu, terus kecoa. Nah, seperti hewan lain, serangga ini bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain juga. Alat pernafasan serangga adalah trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea ini disebut dengan trakeola. Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ya. Jadi alat pernafasan serangga adalah trakea. Yang ketiga adalah ikan atau Pisces. Alat pernafasan ikan adalah insang. Di mana letak insang? Siapa tahu? Ya, nanti kalau di rumah, sekarang kalian di rumah ya, yang memelihara ikan, kalian perhatikan letak insang yaitu adalah ini di belakang sini loh, di belakang kepala ini ya. Nah, ikan bernafas dengan organ khusus yang mirip dengan saringan yang disebut dengan apa tadi? Insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna apa anak-anak? Kalian perhatikan? Iya, warnanya adalah merah muda dan ini juga selalu lembab. Ya, ini adalah insang. Ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini, jadi warnanya merah muda. Insang ini letaknya terdapat di mana? Terdapat di belakang rongga mulut. Ini rongga mulut. Nah, letaknya di sini. Di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang ini biasanya dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan operculum. Ya, ini. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Dan pada insang juga terdapat pembuluh darah halus. Fungsinya apa? Fungsinya pembuluh darah halus ini adalah untuk menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Jadi kalau seperti dalam organ pernafasan manusia itu adalah alveolus.
Yang keempat adalah amfibi. Amfibi itu contohnya kita adalah kata, ya. Kata ini bernafas menggunakan insan ketika masih berupa kecebong. Ya, ini masih berupa kecebong. Dan ketika dewasa, kata bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulitnya kata ini seperti juga dengan kulit cacing, selalu lembab, ya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ke hewan berikutnya, Bu Emi mau tanya dulu apa yang dimaksud dengan hewan amfibi itu? Iya, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan perairan. Ya. Contohnya ini tadi kata. Jadi kata itu bernafasnya berbeda ketika masih berbentuk kecebong dan ketika kata sudah dewasa. Lanjut yang kelima adalah reptil. Contoh hewan reptil adalah ular, buaya, cecak, biawak, dan kadal. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Ya, ini di atas ini adalah contoh kadal. Sedangkan di bawah ini adalah contoh dari ular. Nah, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuknya itu melalui seperti manusia juga. Pertama, lubang hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan sampailah ke paru-paru. Ya. Paru-paru reptil ini letaknya di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ya, ini rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ini adalah contoh alat pernafasan reptil. Jadi intinya hewan reptil itu bernafas menggunakan paru. Yang keenam adalah burung atau aves. Ya, alat pernafasan burung itu adalah paru-paru. Paru-paru burung letaknya di dalam rongga dada. Nah, udara yang masuk atau oksigen ini masuk melalui hidung, lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara itu masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru, ya, dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya itu saat dia itu tidak terbang. Jadi waktu dia hinggap, burung tersebut menghirup udara sebanyak-banyaknya dan disimpan di kantong udara. Nah, kantong udara ini fungsinya sebagai tempat menyimpan udara atau biasa juga disebut dengan pundi-pundi udara, ya. Dan saat tidak terbang, burung itu menghirap sebanyak-banyaknya. Setelah terbang, udara yang dihirup itu, ya, kemudian pada waktu terbang, ya, maksudnya burung sudah tidak menghirup udara lagi karena sudah mempunyai persediaan yang ada di kantong udara. Jadi kantong udara ini membantu burung saat terbang dan membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan berkeras suara. Lanjut berikutnya adalah mamalia. Mamalia ini adalah binatang menyusui. Contohnya adalah, ya, mamalia ada dua, mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya kuda, sapi, kambing. Sedangkan mamalia air contohnya paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan hewan mamalia itu adalah paru-paru. Ya, ini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan yang mamalia darat. Di sini Bu Emi menggambar atau mengambil contoh adalah ikan paus. Kalau kalian perhatikan, pada mamalia air hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, ya, katup itu akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, ini muncul, ya, katup itu akan terbuka dan saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang bentuknya seperti ini, seperti kayak pancuran itu, ya. Nah, ini sebenarnya adalah karbon dioksida dan uap air. Berikutnya adalah mamalia darat. Mamalia darat contohnya kuda. Nah, kuda ini waktu bernafas dia menggunakan alat atau organ pernafasannya yang terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau
trakea, terus paru-paru. Nah, di paru-paru ini seperti juga manusia ada bronchiolus dan ada alveolus. Nah, anak-anak, itu dulu untuk organ pernafasan hewan. Nah, tugas dari Bu Emi, buatlah tabel alat pernafasan hewan seperti di bawah ini. Kalian sebutkan nama hewan, terus alat pernafasannya apa. Ini tulisannya kurang ya, seharusnya kurang N ya. Kamu cari 1 sampai 10 ya anak-anak. Jangan lupa dibuat tabel dengan menggunakan penggaris biar rapi ya. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.